Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proposal studi kelayakan bisnis, yaitu Honjek Cookies, dengan anggota Yusinta Septianti Hapsari NIM 1802030164 dan Raffena Rama Khalifa NIM 1802030170. Bab pertama, pendahuluan dan ringkasan bisnis. Dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, sekarang ini kita dituntut untuk dapat mengembangkan usaha supaya usaha kita dapat maju dan besar serta menjadi pengusaha yang sukses. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana tetapi sangat cocok menjadi makanan atau snack konsumsi untuk hari-hari santai dan liburan dan sekaligus merupakan makanan yang cukup istimewa adalah Honjek Cookies. Honjek cookies yaitu berupa makanan sejenis cookies namun kita kombinasikan dengan kecombrang dan menghasilkan aroma atau rasa kecombrang. Karena produk ini belum banyak yang membuatnya sehingga kami sangat berinovasi untuk membuat makanan ini. Pembuatan makanan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana tetapi lebih higienis serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Nama perusahaan Yurasira, alamat perusahaan Jalan Sekolah RT 4 RW 6 Kedung Ringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Sejarah singkat perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan cookies dari kecombrang dengan menggunakan peralatan tradisional dan sederhana. Perusahaan ini didirikan karena pemilik senang dalam mengelola cookies dari berbagai bahan makanan, tetapi kali ini berbeda dari pembuatan cookies sebelumnya. Karena cookies ini terbuat dari kecombrang dengan dicampuri dan berbagai jenis bumbu makanan agar menghasilkan cookies yang enak dan banyak diminati oleh masyarakat. Jenis bidang usaha atau kegiatan utama perusahaan. Jenis bidang usaha ini adalah home industry yang merupakan makanan atau cemilan ringan ini menjadi kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat. Pemilik perusahaan yang pertama yaitu Yusinta Septianti Hapsari dan yang kedua Raffena Rama Khalifa. Bab 2, aspek organisasi dan manajemen. Identitas perusahaan, nama perusahaan Yurasira, alamat Jalan Sekolah RT 4 RW 6 Kedung Ringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Jenis usaha, makanan ringan. Nomor telepon 081 326 522 12. Legalitas perusahaan. Dengan usaha yang kami ambil yaitu Honjek Cookies dan sebagai unit bisnis kami mendaftarkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempersiapkan dokumen izin untuk mendirikan bangunan atau IMB. IMB adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Struktur organisasi. Yang pertama, Yusinta Septianti Hapsari sebagai pemilik usaha. Yang kedua, Raffena Rama Khalifa sebagai pemilik usaha. Yang ketiga, Rizka Aprilia sebagai karyawan dan Lia Arfiani sebagai karyawan. Total karyawan yang dimiliki perusahaan Yurasira ada 4 orang. Jika memiliki orderan lebih banyak dari biasanya dan karyawan membutuhkan bantuan, maka akan menambah karyawan dari ibu rumah tangga di sekitar tempat usaha. Bab 3, aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Nama produk Honjek Cookies, kegunaan produk menghilangkan beban badan, mengobati anemia, melancarkan sirkulasi darah, menurunkan demam, dan meningkatkan energi. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran yang kami lakukan adalah di daerah Banyumas dan sekitarnya. Selain itu juga memasarkan produk di lingkungan kampus yang berada di Purwokerto. Segmen pasar. Segmentasi pasar sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi industri, maka dari itu harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan cermat dan waspada karena pasar merupakan salah satu tujuan dari pendistribusian usaha kami. Dengan sedikit saja kelalaian dan kecerobohan dapat mengurangi penghasilan perusahaan dan mengakibatkan banyak dampak negatif bagi perkembangan perusahaan tersebut. Maka dari itu, kami memilih lokasi yang kami gunakan untuk pemasaran produk kami adalah dimulai dari daerah pedesaan. Yang menjadi segmentasi pasar adalah konsumen atau pelanggan dari Honjek Cookies ini adalah pecinta cookies mulai dari anak kecil, dewasa, maupun orang tua. Bukan hanya
kalangan ekonomi bawah, ekonomi menengah, dan atas juga dapat menikmati makanan honce cookies. Kebijakan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Harga yang kami berikan untuk satu bungkus dihargai 15.000. Sistem distribusi. Perusahaan kami tidak memerlukan pendistribusian khusus karena kebanyakan dari para konsumen biasanya datang langsung ke tempat kami sehingga kami tidak banyak mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pendistribusian. Akan tetapi, apabila konsumen menginginkan pengiriman barang dengan jasa pendistribusian juga, maka kami siap menyediakan jasa pendistribusian juga. Sistem promosi. Promosi yang akan dijalankan utamanya akan memanfaatkan sosial media, baik iklan atau seperti Instagram, Facebook, dan sejenisnya. Tidak hanya itu, promosi dan menyebarkan pamflet, banner toko, dan lain sebagainya akan dilakukan. Dengan demikian, maka akan menjangkau target pasar yang lebih luas. Permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dapat diartikan permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias membeli terhadap produk yang ditawarkan. Maka dari itu, kami menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen tertarik dan merasa puas dengan produk yang kami produksi atau tawarkan. Kesimpulan aspek pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Aspek pemasaran merupakan faktor strategis atau kunci dari keberhasilan perusahaan. Jika permintaan terhadap produk atau jasa yang dibuat kurang memadai, seluruh kegiatan aspek-aspek yang lain tidak akan terwujud. Kegiatan pemasaran harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Bab 4. Manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi. Langkah-langkah cara membuat honce cookies. Campur kuning telur plus mentega plus gula halus hingga rata. Pakai mixer tapi jangan terlalu lama karena akan menyebabkan kue akan melebar. Masukkan tepung terigu plus maizena plus coklat bubuk hingga rata dan kalis atau enggak lengket. Kalau kurang kalis bisa ditambah tepung terigu. Setelah adonan kalis, masukkan choco chip ke dalam adonan dan campur hingga rata. Bentuk adonan bulat-bulat, tata di atas loyang yang sudah diolesi mentega. Kemudian pipihkan dengan ditekan pakai garpu dan kasih topping choco chip di atasnya. Panggang di oven dengan suhu 150 derajat sekitar 20-25 menit. Tata di toples atau tempat yang kalian inginkan. Bagi produksi, kami di sini hanya menggunakan peralatan seperti cetakan cookies, kuas, tempat mika, dan mixer. Kami hanya menggunakan teknologi yang sederhana karena proses pembuatnya cukup mudah. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Dengan menggunakan peralatan produksi yang telah dijabarkan di atas, produksi honce cookies dapat menghasilkan 30 bungkus per hari, sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang akan dipastikan dapat memproduksi honce cookies dengan hasil yang maksimal. Bahan baku dan bahan penolong yaitu kecombrang, tepung terigu, mentega atau butter, kuning telur, coklat bubuk, gula halus, dan choco chip. Pengolahan atau pembuangan limbah. Pengolahan dalam membuat honce cookies yaitu berbahan dasar dari kecombrang, dan kecombrang sendiri banyak memiliki manfaat untuk tubuh manusia, sehingga kami mengolahnya menjadi sebuah cookies. Untuk pembuangan limbah, sudah disediakan di tempat industri sehingga tidak mengganggu kenyamanan dalam proses mengelola produk. Dan sisa kecombrang dapat dimanfaatkan kembali untuk menanam tanaman kecombrang. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Biaya teknis produksi bermodalkan bahan bakar gas yang dibeli dengan harga 22.000 dan kemasan produk harga 2.000 per bungkus serta stiker seharga 7.000 per 30 lembar. Aspek teknis atau operasi juga dikenal dengan aspek produksi. Jadi, aspek teknis atau operasi adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap
Aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan dan proses produksinya, termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha itu memiliki prioritas tersendiri. Bab 5. Aspek keuangan, struktur pembiayaan perusahaan. Sumber pembiayaan perusahaan untuk modal berasal dari iuran anggota sebesar 500.000 pada saat awal usaha akan dilakukan. Proyeksi keuangan perusahaan, biaya bahan produksi, kecombrang 50.000, tepung terigu 75.000, mentega 55.000, telur 100.000, coklat bubuk 85.000, gula halus 80.000, choco chip 50.000, dan total menjadi Rp495.000. Biaya peralatan, cetakan cookies 60.000, kuas 30.000, tempat nikah 50.000, gas 44.000, dan total menjadi 184.000. Biaya promosi 200.000, biaya operasional listrik 200.000, lain-lain 300.000, dan totalnya menjadi Rp500.000. Rekapitulasi biaya bahan produksi 495.000, biaya peralatan 184.000, biaya promosi 200.000, biaya operasional 500.000, dan total biaya menjadi Rp1.379.000. Proyeksi keuangan perusahaan, proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari 30 PCS dikali 15.000 sama dengan Rp450.000. Pendapatan per bulan 900 PCS dikali 15.000 sama dengan Rp13.500.000. Pendapatan per tahun 10.800 PCS dikali 15.000 sama dengan Rp162 juta. Proyeksi pengeluaran per tahun, bahan baku 10.584.000, biaya operasional 6 juta, total 16.584.000. Analisis rasio keuangan. Analisis yang digunakan adalah menggunakan perhitungan BEP yang mana untuk mengetahui penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Eurasira sebagai berikut. BEP atau dalam unit sama dengan VC dibagi P dikurangi V. 495.000 dibagi 15.000 dikurangi 10.000 sama dengan 99 unit. Jadi, kita akan mengalami keuntungan jika bisa menjual produk sebanyak 99 unit. Kesimpulan analisis aspek keuangan proyeksi laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dan pengeluaran. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. 162 juta ribu dikurangi 16.584.000 sama dengan 145.416.000 rupiah. Bab 6. Penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Kami di sini memanfaatkan kecombrang sebagai bahan makanan untuk membuat cookies sehingga akan beraroma seperti kecombrang dengan dicampuri dengan bahan-bahan lainnya agar memiliki rasa yang nikmat. Cookies ini kami beri nama Honje Cookies agar konsumen tertarik untuk membelinya. Cara pengolahnya pun cukup sederhana dan efisien. Harga yang kami tentukan terjangkau untuk berbagai kalangan mulai dari kalangan bawah sampai kalangan menengah. Tujuan dari usaha ini untuk mendapatkan laba dan memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap produk ini sehingga perusahaan akan lebih berkembang dan maju. Rekomendasi tindak lanjut. Produk Honje Cookies dapat ditindaklanjuti dan direkomendasikan di usaha bisnis lainnya karena produk ini layak untuk dipasarkan agar lebih dikenal oleh para konsumen atau masyarakat. Sehingga kami perlu mengembangkan kembali produk ini dengan berbagai macam varian, rasa, atau bentuk kemasan agar masyarakat lebih tertarik untuk membelinya dan jangkauan pemasarannya pun lebih luas.